Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami akan merenungkan sabda-Mu, mohon Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan baik dalam segala keadaan kehidupan kami. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Untuk renungan pagi ini, saya mengangkat tema iman seorang anak bernama Ishak. Saudara-saudara, beberapa minggu lalu kita sudah mendengarkan dan merenungkan kisah Abraham yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai kurban. Kisah ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19 dengan judul perikop Iman Abraham diuji. Ini sesuai dengan kalimat awal di ayat pertama. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Nah, biasanya kisah ini membawa perhatian kita tertuju kepada Abraham sebagai seorang ayah yang mengalami ujian iman yang sangat berat. Bagaimana tidak, anak yang dinanti-nantikan puluhan tahun dengan berbagai peristiwa yang menyekitarinya kini harus direlakan untuk dikurbankan. Dan singkat cerita, Abraham berhasil dalam ujian iman ini. Namun saat ini mari kita mencoba merenungkan kisah ini dengan memperhatikan atau dari sudut pandang sang anak, yaitu Ishak. Banyak orang yang membayangkan Ishak ini sebagai anak kecil yang masih lugu dan polos, yang belum mengerti apa-apa, tidak memahami apa yang sedang terjadi, sehingga ia hanya menurut saja dengan semua yang diminta dan dilakukan oleh ayahnya pada dirinya. Padahal jika kita membaca kisah dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19 dengan cermat, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Ishak bukanlah anak kecil yang seperti itu tadi. Mungkin setidaknya ia sudah memasuki usia remaja. Diceritakan dalam perjalanan tersebut, Ishaklah yang memikul kayu bakar yang diletakkan oleh sang ayah di bahunya. Seorang anak kecil jelas tidak bisa melakukan hal ini, bukan? Selain itu, kita mendapat kesan bahwa Ishak sudah paham mengenai ritual persembahan yang akan dilakukan oleh ayahnya. Ia sempat bertanya kepada Abraham ayahnya itu, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Atas pertanyaan anaknya ini, Abraham menjawab bahwa Allah lah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran tersebut. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di tempat yang dituju. Abraham mendirikan mezbah di sana. Kemudian ia menyusun kayu yang akan dipakai untuk membakar kurban persembahan. Sampai saat itu, anak domba yang ditanyakan oleh Ishak tadi tetap belum ada. Dan akhirnya Ishaklah yang diikat lalu diletakkan di atas tumpukan kayu bakar itu. Pada saat seperti itu pastilah Ishak paham bahwa dirinya lah yang ternyata akan dijadikan kurban persembahan bagi Allah. Disinilah kisah menjadi menarik. Ishak tahu bahwa dirinya akan dijadikan kurban persembahan, dan mestinya ini bukan sesuatu yang mudah untuk dia mengerti. Mungkin lebih tidak mudah lagi baginya ketika menjumpai kenyataan bahwa hidupnya sesaat lagi akan berakhir di mezbah persembahan. Namun, sekalipun ia tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, ia memilih untuk tidak lagi bertanya. Ia tidak memberontak atau melawan sang ayah, apalagi melarikan diri. Padahal kalau mau, ia pasti bisa. Ia punya kekuatan yang cukup untuk melawan ayahnya yang sudah sangat lanjut usia. Kekuatan yang dimilikinya tergambar jelas
saat ia mengangkut kayu di atas pundaknya dari bawah sampai ke atas gunung Moria. Lalu, apa arti dari sikap diamnya Ishak ini? Artinya jelas, Ishak menyerahkan diri dalam ketaatan kepada ayahnya yang saat itu sedang melakukan ritual persembahan kurban kepada Allah yang disembah oleh ayahnya itu. Lebih jauh lagi, dapat kita lihat, Ishak pada saat itu sudah menentukan pilihannya, yaitu percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang disembah oleh ayahnya, walaupun di tengah situasi yang tidak dapat ia pahami. Apa yang dikehendaki Allah terhadap dirinya yang mewujud dalam tindakan ayahnya, ia mau menaatinya. Saudara-saudara, dari sikap Ishak kita bisa belajar tentang iman, yaitu iman bukan hanya soal mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tetapi juga tentang mempersembahkan diri sendiri kepada Allah seturut kehendaknya. Kadangkala kita berada pada posisi seperti Abraham. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bahkan sesuatu itu bisa jadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Mungkin sesuatu itu adalah uang atau harta benda kita yang kita persembahkan untuk Tuhan bagi pekerjaannya. Mungkin sesuatu itu adalah anak kita yang kita persembahkan bagi Tuhan untuk menjadi misalnya pendeta atau menjadi seorang full-timer dalam pekerjaan atau pelayanan bagi Tuhan. Namun pada saat yang lain, bisa jadi kita harus berada pada posisi seperti Ishak. Kita mempersembahkan diri kita, hidup kita bagi Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, mengutip judul nyanyian NKB 181, Tuhan ambil hidupku, atau Tuhan ambil diriku, atau memakai istilah Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita mempersembahkan waktu kita, hati dan pikiran kita, tenaga dan daya kita bagi Tuhan, terlibat dalam karya dan pekerjaannya. Bagi orang-orang muda, mungkin menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan secara full-timer, secara penuh waktu dalam pekerjaan Tuhan, misalnya dengan menjadi seorang pendeta. Atau dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa berada dalam posisi seperti Ishak. Ketika perjalanan kehidupan kita membawa kita pada situasi yang kita tidak mengerti. Saat kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau harapkan. Dalam keadaan demikian dapat muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa ini terjadi kepada saya? Mengapa saya harus mengalaminya? Mengapa saya? Lalu, ini yang terpenting, apakah kita akan bersikap seperti Ishak di dalam situasi seperti ini? Yaitu tetap percaya dan menyerahkan diri kepada Allah untuk melakukan kehendaknya yang terbaik bagi kita. Sekalipun untuk saat ini kita belum dapat memahami jalan dan rancangan Tuhan bagi kita. Ishak mengajarkan kepada kita iman yang rela menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, yang membiarkan kehendak Tuhan saja yang terjadi atas diri kita. Iman yang percaya sepenuhnya kepada Allah ketika kita berada dalam situasi yang tidak kita mengerti. Tetap taat ketika hidup tidak mudah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki iman seperti Ishak dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan kiranya dalam segala keadaan, dalam situasi yang mungkin sulit kami hadapi, diri kami dapat menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya jalan dan rancangan Tuhan atas kehidupan kami pasti adalah yang terbaik di hati Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dengan kehendak-Nya yang terbaik bagi kita.